Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang baru anggotakan. Saya Untung Khaira dengan NIM 22109523. Saya Umpal Sumafifa dengan NIM 2210952055. Saya Syahrial Rashid dengan NIM 2210952033. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan dari modul 3, itu pengenalan dan simulasi ROS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Ubuntu. Jadi, Ubuntu itu adalah sistem operasi dari keluarga Linux yang biasanya digunakan karena keunggulannya yaitu open source atau terbuka dan juga mudah untuk dimodifikasi. Nah, Ubuntu yang digunakan pada praktikum kali ini itu adalah Ubuntu versi 20.04 LTS. Ubuntu yang berjenis 20.04 itu support untuk ROS Noitic atau ROS yang versi 1, yang mana itu akan digunakan dalam praktikum kali ini juga. Nah, apa itu ROS? ROS atau Robot Operating System itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan robot, khususnya robot yang kompleks atau modular. Nah, di dalam ROS itu, sesuai namanya framework atau kerangka kerja, itu ada banyak tools atau alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu dalam pengembangan robot. Nah, isi dari ROS ini yang yaitu arsitektur dan juga konsep komputasi dasarnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Kuntum Khaira. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian arsitektur dan konsep dari ROS. ROS itu sendiri itu merupakan kerangka kerja untuk berkomunikasi antar dua program atau proses. Misalnya jika ada program A itu ingin mengirimkan data ke program D dan program B ingin mengirimkan data ke program A, maka itu untuk mengimplementasikannya dengan mudah itu kita dapat menggunakan ROS. Jadi untuk cara kerja dari ROS itu sendiri itu misalnya program ini ditandai dengan adanya dua node, yaitu node 1 dan node 2. Jadi ketika salah satu program dimulai, jadi kedua node tersebut akan berkomunikasi dengan program ROS yang disebut dengan master ROS. Jadi node akan mengirimkan semua informasinya ke master ROS termasuk jenis data yang dikirimkannya atau data yang akan diterimanya. Node yang mengirimkan data itu disebut sebagai node penerbit dan node yang menerima data itu disebut sebagai node pelanggan. Master ROS itu sendiri memiliki semua penerbit dan informasi pelanggan yang berjalan di komputer. Jika node 1 mengirimkan data tertentu, maka itu akan dibaca sebagai data A dan data yang sama akan diperlukan juga oleh node 2. Maka ROS master akan mengirimkan informasi ke node sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Dan untuk node ROS itu dapat mengirim berbagai jenis data satu sama lain, termasuk tipe data primitif seperti integer, float, string, dan lain sebagainya. Jadi berbagai tipe data yang dikirimkan itu disebut sebagai message ROS atau pesan ROS. Jadi dengan ROS message itu kita dapat mengirimkan data dengan satu tipe data atau beberapa data dengan tipe data yang berbeda. Nah, jadi ketika node ROS menerbitkan topik, ia akan mengirimkan topik ke topik ROS dengan ROS message dan memiliki data dengan jenis pesan. Selanjutnya itu ada konsep komputasi dari ROS. Jadi untuk istilah-istilah yang digunakan pada konsep komputasi ROS itu sendiri ada node ROS. Jadi node ROS itu merupakan proses yang menggunakan ROS API untuk melakukan perhitungan. Kemudian ada master ROS. Jadi master ROS itu adalah program perantara yang menghubungkan ROS node. Selanjutnya itu ada server parameter ROS. Jadi untuk program biasanya itu berjalan bersama dengan master ROS. Jadi pengguna itu dapat menyimpan berbagai parameter atau nilai di server dan semua node dapat mengaksesnya. Jadi kalau misalnya parameter itu bersifat publik, maka semua node dapat mengaksesnya. Tapi jika parameter yang bersifat pribadi atau privat, itu hanya node-node tertentu yang dapat mengakses parameter tersebut. Selanjutnya itu ada ROS topic. ROS topic itu adalah satu bus bernama di mana node ROS dapat saling kirim pesan. Jadi semua node dapat mempublikasikan dan berlangganan dengan apapun jumlah topiknya. Selanjutnya ada ROS message atau pesan ROS. Jadi pesan pada dasarnya itu berjalan melalui topik. Jadi ada pesan yang jadi pada ROS message ini ada beberapa jenis pesan berdasarkan tipe datanya. Tipe data pada ROS message itu adalah tipe data primitif dan penggunanya itu dapat menulis sendiri pesan tersebut. Soalnya ada ROS service. Jadi ROS service itu memiliki mekanisme penerbit dan berlangganan. Nah, jadi ROS service itu adalah layanan ROS yang memiliki mekanisme request and reply. Jadi sebuah layanan panggilan itu akan merupakan fungsi yang dapat memanggil setiap kali node client mengirim permintaan. Jadi node yang membuat panggilan layanan itu disebut sebagai server node dan yang memanggil layanannya itu disebut sebagai simple client. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya itu mengenai teori dasar robot. Pada robot itu terdapat dua komponen utama, yaitu link dan join. Link ini untuk mempresentasikan komponen secara fisik, sedangkan join ini itu bagaimana pergerakan antara satu link dengan link lainnya.
pada pembuatan link dan join itu perlu diperhatikan beberapa poin. Yang pertama itu bagian robot yang bergerak relatif berdasarkan bagian robot lainnya, dan yang kedua itu bagian robot yang tidak dapat bergerak relatif berdasarkan bagian robot lainnya, tapi dapat terletak pada bagian robot lainnya. Untuk pembuatan robot itu terdapat beberapa jenis join, yang mana join ini merupakan sendiri robot. Yang pertama itu ada revolute, di mana gerakan rotasi dengan dasar satu sumbu. Jadi pergerakannya itu hanya di satu sumbu. Itu biasanya berupa putaran-putaran seperti engsel. Kemudian ada continuous, merupakan gerakan rotasi yang tidak memiliki batas sudut atau gerakan putaran tanpa batas seperti gerakan roda. Kemudian ada prismatic, itu pergerakan join secara linear. Contohnya itu maju mundur seperti yang dilakukan oleh aktuator piston. Kemudian yang keempat itu ada fix, merupakan join yang memiliki posisi tetap dan tidak dapat berubah terhadap parent link-nya. Kemudian selanjutnya itu yang keempat ada URDF atau Unified Robot Description Format, yang merupakan format pada perancangan robot yang digunakan dalam ROS. Penggunaan URDF merupakan XML yang dideklarasikan seperti penggunaan tree. Pada URDF itu terdapat tagling yang digunakan untuk merancang bentuk fisik dari robot itu sendiri. Beberapa properti dari tagling adalah yang pertama itu visual. Untuk membentuk visual yang dapat dilihat dari permodelannya itu terbagi tiga. Yang pertama ada geometrinya, originnya, dan materialnya. Kemudian ada conclusion, merupakan bagian dari pieces conclusion calculation, di mana itu mengatur geometri dan originnya. Lalu yang ketiga itu inertial, yang digunakan dalam penentuan hukum fisika, namun pada penentuan respon link terhadap gayanya. Itu ada tiga bagian lagi, itu mass, origin, dan inersianya. Kemudian ada tag join. Tag join ini digunakan untuk merepresentasikan pergerakan join terhadap link. Tag join itu menentukan arah pergerakan dan posisi akhir dari link tersebut. Pada perancangannya, ada beberapa properti dari tag join. Yang pertama itu name, merupakan nama dari joinnya. Lalu type, merupakan jenis join yang digunakan. Parent dan child link merupakan representasi dari hubungan antar link. Lalu origin itu hubungan keterkaitan antara dua link sebelum terdapat pergerakan. Lalu ada axis, itu koordinat untuk join tersebut dalam bergerak. Yang terakhir ada limit, yang mana limit ini terbagi menjadi tiga, yaitu upper and lower, velocity, dan effort. Sekian penjelasan mengenai tag join, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang materi yang ada pada praktikum kali ini. Sekian pula presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Pada kali ini saya akan membahas mengenai modul 3, yaitu mengenai pengenalan dan simulasi ROS. Jadi untuk percobaan pada task forcing itu ada dua percobaan. Yang pertama itu percobaan task forcing dengan menggunakan arrow keyboard. Jadi untuk perintah pertama itu kita akan membuka memanggil terminal total save. Nah, selanjutnya itu kita akan membuka terminal barunya itu dengan mengetikkan code core. Lalu kita enter. Nah, maka selanjutnya itu kita buka lagi terminal baru dan ketik perintah baru. Dimana untuk perintah barunya itu ada ketikkan kode yang prostat Nah, sehingga tampilannya akan tampak seperti berikut. Selanjutnya kita buka tampilan baru lagi, terminal baru lagi, dan kita akan lanjut pada perintah selanjutnya, itu untuk melihat topik logis pada task dengan mengetikkan perintah cross topik list. Lalu kita runningkan. Selanjutnya itu kita buka terminal baru dan kita ketikkan perintah berikutnya, itu untuk mengisi dari service yang tersedia pada Totalsim, di mana kita ketikkan service list untuk melihat data yang tersedia. Lalu kita running. Nah, di sini kita lihat untuk menjalankan turtle-nya itu kita dapat menggunakan arrow pada keyboard dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Kita buka terminal lalu kita masukkan podcast run Totalsim atau code atau key, dan kita run. Di sini kita dapat menggunakan arrow pada keyboard untuk menentukan gerak dari mesinnya. Jadi pada kita gunakan arrow bagian atas dia akan bergerak lurus, kalau arrow bawah itu dia akan bergerak mundur, di bagian kanan dia akan putar kanan,
Demikian untuk percobaan satu ada percobaan terpasif. Selanjutnya itu ada percobaan dua, ada percobaan terpasif, yaitu untuk membuat kotak. Ini kita posting dulu. Kita buka tampilan baru. Nah, jadi untuk pengambilan aplikasi untuk membuat kotak itu kita harus menentukan senang terminal terlebih dahulu dan menghentikan program berjalan pada program sebelumnya. Nah, selanjutnya kita buka terminal baru dan kita jalankan netmaskernya. Itu kita masukkan password, enter. Selanjutnya kita masukkan terminal baru dan kita jalankan program Petrosin dengan melakukan perintah enter. Nah, di sini kita lihat tampilan dari si Petrosin. Selanjutnya kita buka tampilan baru dan kita jalankan perintah untuk membentuk persegi pada lintasan dari starter. Kita untuk melakukan lintasannya itu kita gunakan Petrosin round square. Di sini dapat kita lihat pada perjalanan Petrosinnya itu si kapal ini dia bergerak membentuk persegi. Nah, jadi untuk membersihkan atau mengalihkan Petrosinnya seperti semula itu kita juga dapat lakukan dengan membuka terminal baru dan mengetikkan perintah cross service all reset. Nah, dapat kita lihat turtle-nya itu akan kembali seperti semula. Baik, untuk selanjutnya itu adalah percobaan 2, yaitu pembuatan bentuk. Untuk yang pertama, kita buka file robotikanya, kemudian ambil folder catkin, terus src, lalu wrdf tutorial, dan klik kanan open terminal. Nah, setelah itu kita ketik code, maka program untuk Visual Studio Code-nya akan terbuka. Selanjutnya di sini ada cylinder length. Di cylinder length ini kita dapat mengatur ukuran bentuk dari bentuk yang mau kita buat. Setelah disesuaikan, itu di sini ada lengthnya di 0,6 dan radiusnya 0,2. Selanjutnya kita kembali ke terminal dan mengetikkan /launch rdf tutorial display launch model diisi dengan percobaan 1 rdf. Maka dapat kita lihat di sini bentuk dari benda yang kita buat dari Visual Code ini. Selanjutnya itu yang percobaan B, itu membuat beberapa bentuk yang disatukan. Dimasukkan pada program percobaan 2-nya itu di box size, yaitu ukuran dari bentuk yang akan kita buat nantinya. Di sini box size-nya kita bikin 0,6, 0,1 dan 0,2. Setelah itu kita save. Kita masuk kembali ke terminal dan ketik cross launch rdf underscore tutorial display launch model titik 2 percobaan 2.urdf. Maka terlihatlah bentuk yang kita buat dari program Visual Studio Code sebelumnya. Selanjutnya Pada percobaan 3. Percobaan 3. Lebih gampang.
Nah, pada percobaan 3 kita akan mengubah posisi atau letak dari para linknya itu. Dapat kita lihat ini sudah kita ubah nilainya di bagian origin RPY dan origin XYZ. Yang origin ini karena dia berada pada bagian link yang box. Jika kita ubah XYZ, dia akan berubah posisi si kotak ini. Nah, jika kita ubah si RPY yang merupakan singkatan dari roll, pitch, dan yaw, maka dia akan merubah roll, pitch, dan yaw. Kalau yang ini dia akan merubah posisi XYZ dari joinnya. Nah, itu adalah cara mengubah posisi origin. Kami akan menjelaskan percobaan 4 itu mengenai pembuatan AmRobot. Pertama itu kita buka pada folder CADKit, bagian folder SRC, lalu mobile developer body, lalu untuk UADF itu kita open in terminal. Selanjutnya pada terminal itu kita ketikkan perintah /launch URDF tutorial display launch model robot ARM URDF. Kemudian kita jalankan. Maka akan tampil bentuk dari ARM robot yang bisa disetting masing-masing joinnya. Dapat kita lihat pada model yang tertampil di layar itu ada berbagai join. Mulai dari paling atas itu namanya top raise itu jenis joinnya coba digerakkan. Nah, itu adalah jenis revolver. Itu yang begitu pun dengan yang bawahnya, yang elbow join, button raise, kemudian shoulder join, arm rest join, itu dia pergerakannya memutar atau revolusi. Maka jenis dari join itu adalah join revolver. Kita bisa mengatur nilai sudut putarannya itu pada window yang ada di sebelah kiri. Yang seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5 untuk modul 3 pengenalan dan simulasi ROS.